Halo sahabat bonsai, hobi bonsai, sahobi, sabonsai. Jumpa lagi dengan kami di channel sabonsai.art. Nah, apa kabar kawan di sana? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita akan menggambarkan sebuah proses dari cangko sampai di akhir pemotongan si cabang utama. Awalnya itu mencangkok itu bagaimana sih yang baiknya menurut kami, dan bagaimana sih tahapan cara mencangkoknya itu seperti apa, serta melakukan pemecahan si batang dan penataan akar. Oke sahabat sabonsai, kita langsung ke prakteknya. Sabonsai.org. Oke, kita mulai cangkok untuk bahanan bonsai. Nah, ini rencana cangkok saya mau bikin yang bahanan formal gitu, formal bogel di jenis waru Taiwan. Nah, pertama-tama untuk jenis waru kebanyakan saya mempertimbangkan sebuah ruas atau mata tunas, bukan. Jadi untuk di jenis waru saya biasanya mempertimbangkan cangkoknya itu di ruas atau si mata tunas. Nah, bisa dilihat yang ini si mata tunasnya itu cenderung agak lebar. Nah, bisa dilihat teman-teman, cenderung agak lebar ya kan. Panjang si arah mata tunasnya. Ini tidak saya pakai karena terlalu panjang untuk si ruasnya. Nah, saya ini ada sebelah sini yang mata tunasnya atau ruasnya itu rapat. Nah, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ini cukup rapat mata tunasnya. Nah, kenapa saya memilih mata tunas yang rapat? Nanti untuk di percabangan kedepannya itu si waru cenderung agak susah mengeluarkan mata tunas atau titik tunas baru. Muncul tunasnya itu di ruasnya ini, ruasnya. Nah, cara menanggulanginya seperti ini. Jadi cara menanggulanginya itu seperti dari awal cangkoknya itu si ruasnya harus rapat. Saya seperti itu biasanya. Oke, kita eksekusi aja untuk pencakuannya. Nah, ini sebelah sini. Nah, untuk cara cangkok saya biasanya dari si ruasan ini di pertengahan untuk ngupas yang atasnya. Nah, misal sebelah sini. Oke. Seperti ini. Maksudnya atasnya aja dulu. Nanti ini buat yang bawahnya. Nah, untuk di jarak ini kan besarnya setelunjuk saya, paling di 1 cm, 1,5 cm untuk jarak pengupasan si kambiumnya itu. Nah, seperti ini. Lalu tinggal tusuk atau krik sampai si lendir-lendirnya itu hilang. Nah, setelah pengupasan si kambium ini sudah kelihatan putih ya, si lendir-lendir dalam kambiumnya sudah nggak ada. Nah, di sini biasanya saya kalau misalkan mau cepat tumbuhnya didiamkan kurang lebih sekitar 3 hari atau 4 harian lah. 1 minggu juga nggak apa-apa. Nah, supaya nanti untuk si dorongan kambiumnya itu muncul. Nah, sebelah sini. Kalau misalkan didiamkan, itu cepat untuk keluar akarnya. Ini seperti itu. Nah, ini untuk sampel aja. Paling saya sekarang langsung dibungkus dalam media menggunakan kokopit.
Oke, sudah beres. Nah, ini biasanya tumbuhnya itu sekitar 2 minggu lebih lah. Biasanya 1 minggu juga udah keluar bakalan akarnya yang putih-putih. Makanya saya untuk potongnya itu rata-rata di range waktu 2 mingguan lebih. Nah, setelah pencangkuan sudah, misalkan sudah keluar akar, yang ini kita lanjut untuk proses pembelahan cabang, bikin 4 belahan. Oke, lanjut. Oke, nah setelah tadi pencangkokan dan ini sudah ditanam, sudah diangkat dari pencangkokan, setelah tumbuh akar lalu dimasukkan ke polybag. Nah, setelah subur kita akan progres lagi ke penataan akar dan pembelahan si batangnya. Oke, ini sekitaran jangka waktu 2 minggu lebih, 3 minggu kalau nggak salah yang ini. Di sini akarnya cukup bagus, bisa dilihat akarnya cukup keliling. Oke, nah di sini penyeleksian si perakaran, mana ada yang tumpang tindih itu dipotong. Nah, misalkan yang ini nih, ini terlalu ke atas, ke bawah ya, dilurusin. Nah, seperti ini. Oke, di perakaran. Nah, untuk di jenis waru saya cenderung di pertama dibelah 4 dulu. Kenapa saya di waru cenderung dibelah? Dikarenakan setelah saya lihat-lihat untuk dibelah itu cepat perkembangan besarnya, jadi si body itu cepat besar gitu. Oke, lanjut dibelah. Ini pakai pisau yang tajam. Dan keras. Oke, seperti ini hasil belahannya. Pendek, kalau bisa untuk yang ini agak dipatahin. Oke, kedengaran suaranya. Berat. Nah, setelah ini pakai ganjel. Mau apa aja ganjelnya mah bebas, yang penting buat supaya kengkangan ada si akarnya. Seperti ini bisa dilihat. Oke, nah beres, kita lanjut penanaman. Penanaman pakai polybag aja dulu biar lebih enak, juga nanti pas bongkarnya lagi sama nilai ekonomisnya lebih ekonomis. Nah, di sini untuk media saya pakai tanah rumpun bambu. Biasanya saya pakai sekam juga dan kohe. Kalau udah keluar akar pakai kohe juga nggak apa-apa, biar enak. Sudah. Nah, jangan lupa sini pakai tatakan.
tatakan bisa bebas dari genting, serpihan genting ataupun dari apa, yang penting dia buat nahan supaya akar itu tidak ke bawah gitu, tidak ada akar tunjang, jadi si perakaran itu ke samping untuk arahnya. Nah, nanti seperti ini. Oke, lanjut tanaman. Nah, untuk penanaman sambil dirapihkan juga si perakarannya, jangan sampai ada yang nekuk ataupun tumpang tindih. Rapihkan. Oke, langsung timbun. Setelah ini beres untuk masa pensuburan, paling 1-2 hari diteduhkan dan ketiga harinya sudah bisa dipanaskan kembali. Sip, oke. Nah, lanjut ke step berikutnya atau ke contoh sampel berikutnya. Nah, setelah tadi melakukan pemecahan di 4 pecahan terusan, nah ini sudah ditinggalkan subur. Nah, ini untuk contoh yang sudah suburnya seperti ini. Nanti di bagian akar kita koreksi lagi. Setelah melakukan treatment di akar ini langsung pindah ke gronan gitu. Nah, ini kan banyak akar-akar yang tumpang tindih ataupun yang tidak terarah gitu. Di sini seleksinya. Nah, ini ada tumpang tindih perakaran. Kita potong, kita rapikan. Nah, juga bisa langsung dibelah. Sini kalau misalkan ada tambahan mau dibelah bisa langsung dibelah. Nah, seperti ini. Ini kita coba belah lagi ya. Oke, sudah, tinggal diganjal lagi. Ganjal. Seperti ini hasilnya. Udah tahapan ini tinggal pindah ke gronan untuk pembesaran. Untuk ini saya sisain percabangan atau bakalan cabangnya supaya nanti di gronan itu kita dapat opsi buat cadangan tangan pertama dan terusannya, atau tangan kedua atau terusan bisa dibilang. Ini buat cadangan. Ya, setiap bahan kalau ada titik tumbuh yang di bawah dibiarin aja dulu, jangan dulu dipres gitu. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah tadi di polybag kita lanjut ke gronan. Nah, dengan catatan di polybag tersebut harus dalam keadaan subur. Nah, sesudah subur diperkirakan dari polybag sudah subur lalu pindah ke ground. Nah, nanti untuk hasilnya di ground itu seperti ini. Ini menginjak usia di 3 bulan kalau nggak salah, sudah seperti ini. Untuk di 3 bulan sudah seperti ini dan sebesar ini. Bisa dilihat tangan saya. Ini rencananya mau dibikin formal bogel juga.
Nah, untuk bahannya yang dari awal kita rancang sedemikian rupa itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk ini cadangan cabang pertama dan terusan itu juga harus diperhitungkan. Nah, ini setelah perpecahannya juga dari perakaran juga harus diperhitungkan dan diseleksi. Kalau misal ada yang keluar dari yang ke bawah atau yang ke samping gitu kan, harus dipotong juga. Nah, paling seperti itu untuk tahapan di groundnya. Nanti kita lanjut di tahapan setelah pemotongan yang ini, yang atas. Setelah tahapan tadi pengelosan selama kurang lebih 3 bulan lebih kalau nggak salah. Nah, lanjut ke sini untuk pemotongan ke atas. Nah, ini hasil pemotongan ke atas diperkirakan usianya sekitaran 4-5 bulan sudah ada. Ini yang tadi barusan saya bilang ini untuk cadangan percabangan itu ternyata bisa dipakai gitu. Jadi sedini mungkin untuk percabangan harus dipersiapkan, bila mana ya kalau misalkan terpakai alhamdulillah gitu kan, kalau misalkan enggak tinggal motong kita ngulang lagi misalkan nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan opsinya ada cadangan sidan antara bisa dipakai atau enggaknya itu tergantung sih bentuk dari pohon yang kita bangun gitu. Nah, ini untuk hasilnya dari pemotongan yang atas seperti ini. Jadi ini udah ada cadangan yang tadi saya sebutkan, dan ini untuk terusannya saya rencanakan seperti itu, dan ini untuk cabang keduanya. Itulah gambaran singkat mulai dari awal proses pencangkuan sampai di akhir pemotongan batang utama. Untuk proses selanjutnya kita akan proses di lain waktu. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat di sana. Jika sahabat-sahabat di sana ada saran atau masukan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel sabonsai.art, subscribe, like, komen, dan share video ini. Hobi bonsai, sahobi sabonsai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel sabonsai.art.